Tamu saya pada sore hari ini sangat istimewa bersama Mas Risang Rimba Atmaja, praktisi komunikasi dan perubahan perilaku. Para pendengar Sangkala dan pendengar radio komunitas di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada, acara ini disiarkan langsung melalui streaming www.sangkala.id dan fanpage Facebook CRKI Indonesia dan dipancarluaskan oleh radio komunitas se-Indonesia baik secara langsung maupun siaran tunda. Oke, tadi sudah saya sebut tamu spesial sore hari ini ada Mas Risang. Halo Mas Risang, apa kabar sore ini? Halo Mas Budi, kabar baik, alhamdulillah sehat. Ya, di tengah situasi pandemik yang semakin agak memprihatinkan ini, terima kasih banyak Mas Risang Mbak Atmaja. Sebelum kita ngobrol, Mas Risang lagi beraktivitas di mana nih? Keseharian Mas Risang di mana sih? Ini sebagai praktisi komunikasi nih. Keseharian saya melatih teman-teman relawan, teman-teman tenaga kesehatan, terutama yang berkaitan dengan edukasi perilaku pencegahan COVID di berbagai tempat. Tapi saya melatihnya di rumah ya. Work from home. Oke. Kayak tadi. Iya. Work from home. Ya, mau ngomongin soal kesehatan kita juga harus memberikan contoh yang baik lah ya. Artinya tidak perlu bepergian apabila sangat tidak perlu untuk bepergian gitu. Baik, Mas Risang. Bincang sore hari ini dipancarluaskan oleh teman-teman radio komunitas di seluruh Indonesia maupun juga disiarkan langsung di fanpage-nya JRKI yang nanti juga akan diupload di YouTube channelnya Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Sore hari ini kita akan memperbincangkan soal gimana caranya mau mengajak orang untuk patuh terhadap protokol COVID-19. Tapi saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang ini banyak dikeluhkan oleh kawan-kawan gitu. Gimana sih Mas caranya meyakinkan orang gitu bahwa COVID ini nyata gitu, bukan seperti yang di hoax gitu bahwa ini adalah konspirasi lah, apalah gitu. Gimana caranya Mas membuat orang ini nyata, COVID ini nyata dan ini harus kita hadapi bersama-sama. Mas Isa. Ya, terima kasih Mas Budi. Memang salah satu kendala dalam perubahan perilaku yang kita jumpai di lapangan, ya itu yang tadi disampaikan oleh Mas Budi. Orang nggak percaya bahwa COVID-19 ini nyata, dipikirnya hoax. Bahkan jangan salah loh, ada yang berpikiran bahwa ini adalah kerjaan dari orang kesehatan, nyari uang gitu. Ya, dipikirnya nyari uang. Apa-apa disebut COVID gitu, sehingga harus masuk ruangan isolasi misalnya. Dan menurut mereka, nanti kalau dapat kasus positif, itu mereka dapat duit dari pemerintah. Itu ada loh, ada sebagian masyarakat yang berpikir seperti itu. Nah, karena itu juga banyak teman-teman tenaga kesehatan hati-hati gitu. Hati-hati, jangan sampai dikit-dikit urusannya COVID-19, dikit-dikit COVID-19. Itu bisa membuat masyarakat juga agak curiga, tambah curiganya gitu. Nah, ya jadi betul bahwa ada ketidakpercayaan terhadap betul atau enggak sih wabah ini ada, itu satu. Juga ketidakpercayaan bahwa betul-betul COVID itu masalah serius. Dipikirnya cuma flu biasa gitu. Nggak apa-apa lah, kena juga, istirahat sebentar, sembuh. Banyak tuh kalau bicara tentang kepercayaan yang mana nih ya. Nah, kalau kepercayaan bahwa, nggak percaya nih, ada COVID. Nah, itu memang urusannya agak serius tuh. Ya, ini persoalan realitas yang berbeda nih antara kita yang misalnya tahu bahwa COVID itu serius sampai kemudian hari ini rekor lagi loh ya, Mas Budi. Ya, berapa hari ini di Indonesia atau Jakarta? Indonesia 3.900 sekian ya, itu rekor lagi itu. Iya. Kemarin 3.500 saja udah ini ya 3.900 ya hari ini ya.
Iya, Oke. 3.900. Dan di region itu ya kita termasuk salah satu yang tinggi ya. Orang sih udah tinggal puluhan gitu, kita masih 3.000-an. Nah begini, kalau orang itu tidak percaya bahwa COVID itu ada, memang salah satu yang kita bisa lakukan adalah mengetengahkan bukti-bukti, cerita-cerita bahwa COVID itu Hmm. ada, real, nyata. Jadi misalnya kalau dia ada di satu desa, ya, lalu desa itu ada kasus, ya disebut saja, diceritakan. Kalau tidak ada di desa itu satu kasus, ya ceritakan di desa dekatnya yang ada kasus, atau kecamatan yang ada kasus. Nah, sebetulnya untuk akhir-akhir ini ya, itu sudah banyak cerita-cerita. Kita harus pakai cerita ya, pakai kasus Iya, ya iya, untuk iya. meyakinkan orang. Iya. Sudah Oke, banyak oke. cerita-cerita, kasus-kasus orang yang dikenal luas kena COVID dan meninggal, Hmm. itu ya, yang sampai fatal seperti itu. Misalnya Jakarta ini baru aja tadi pagi ya, itu Pak Sekdanya loh, Pak Iya, Sekda loh, dan iya, iya. ya. Pak Sekdanya meninggal. Itu juga sebetulnya satu kasus yang kita bisa ceritakan kepada orang ya. Cuma gini, Mas Budi, jangan Iya. berpikir orang itu memang benar-benar nggak tahu loh, ya. Benar-benar nggak Oke. tahu. Jadi dia bilang nggak ada itu COVID-19. Kadangkala itu bukan itu masalahnya, tapi lebih ke denial gitu. Lebih ke dia Oke. sebenarnya tahu. Cuma itu nyusahin aja itu ngomongin COVID, membuat sengsara Ya, hidup tapi saya. Cuma disampaikannya nggak ada itu COVID, ya. Tapi sebenarnya mungkin dia kemungkinan besar tahu gitu. Cuma dia ya, ya, ngerasa ya, ya. dibesar-besarkan lah, ngerasa ditakut-takutin, dan itu sangat terkait dengan gangguan yang dialami dia akibat wabah ini, ya. Itu yang kita ketahui dari lapangan, Mas Budi. Nah, buat kami Ya, ya, oke. Sebelum ya, lanjut, Mas. Oke, sebelum lanjut, Mas. Jadi nanti tadi dulu saya mau memaparkan satu mungkin kasus baik ya. Ini ya, menurut Mas gimana? Jadi waktu itu di awal-awal Maret kalau tidak salah di Jogja ada satu guru besar yang juga gurunya para dokter ya di UGM, saya sebut saja kampusnya, dan waktu itu beliau terkonfirmasi kalau positif COVID yang waktu itu sebetulnya di awal-awal tuh hampir semua pasien yang meninggal itu sangat hanya inisial aja ya, ya, tidak pernah disebutkan kepada namanya. Tetapi keluarga beliau memberikan contoh yang sangat baik bahwa tolong sebutin aja ya, namanya, diumumkan, karena dalam waktu 7 hari terakhir siapa yang berinteraksi dengan beliau baiknya memeriksakan diri ke kesehatan. Itu dulu ada contoh baik yang pernah terjadi ya. Tapi ini pola kayak gitu tuh salah satu cara menyampaikan ke publik bahwa ada ini, atau menurut Mas Risang bagaimana nih contoh yang tadi? iya, itu contoh yang baik sekali sebetulnya dari keluarga ya, pihak keluarga. Karena dia itu kan sebetulnya menanggung resiko kena stigma ya, karena dia Oh mengungkapkan iya, iya betul. kasusnya. Tapi itu buat masyarakat, itu menolong mereka yang tadinya tidak percaya bahwa COVID-19 ini ada. Ya, kita ini kan berlindung di atas nama undang-undang kerahasiaan pasien itu, yang membuat nama-nama wajah-wajah Oke. tidak ada. Buat masyarakat umum, kalau nggak ada wajah, nggak ada kasus, nggak ada cerita, gimana dia mau bisa percaya? Mereka nggak percaya sama angka. Angka itu apa sih? Nggak ada matanya, nggak ada mulutnya, nggak ada wajahnya. Tapi ketika sudah mulai ada wajahnya, dan yang paling penting sebetulnya wajahnya wajah mereka, ya. Ini keluarga Prof itu bagus menampilkan, mengungkapkan kasus yang dialami, ya. Wajahnya wajah profesor. Mungkin itu akan relevan kepada dunia akademik atau menengah atas gitu ya. Oh iya, ternyata benar ada kasusnya. Nah, kita ini perlu wajah-wajah orang biasa. Wajah-wajah yang orang biasa tuh Oke. bisa lihat, oh ternyata iya pedagang ya. Oh iya ternyata ini ya. Warga biasa. Oh petani kena. Oh buruh kena juga. Butuh wajah-wajah itu supaya orang itu percaya bahwa COVID itu ada. Dan bisa mengenai siapa saja. Itu dia masalahnya. Bisa kena siapa saja, di mana saja, tidak kenal saudara, tidak kenal teman. Ya, orang kita kan sekarang nggak apa-apa kumpul sama keluarga ini. Taunya apa? Kena ya transmisi di keluarga. Itu banyak sekarang.
ya. Jadi perlu itu betul ya. wajah-wajah cerita-cerita perlu diungkap supaya masyarakat itu sadar gitu, tahu tuh. Ini masalah serius nih. Jangan sampai baru tetangganya kena atau dianya kena baru oh iya ya bener serius. Nah, udah lewat. Apa sih terlambat. Walaupun tadi yang Mas Iksan juga sudah sebutkan juga ada problem stigma yang itu satu hal lain yang perlu harus kita tangani ya. Artinya soal stigma-stigma ini gimana Mas? Iya, itu sangat sangat serius nih stigmanya ya. Kan selama ini yang banyak diungkap wajahnya, ceritanya itu adalah wajah cerita orang kesehatan. Dokter, namanya, bininya, anaknya, tinggal di mana, rumah sakitnya mana. Wah, jadi kebanyakan tenaga kesehatan. Sementara stigma itu, teorinya gini ya, stigma itu hubungan antara penyakitnya sama kelompok tertentu. Jadi kalau satu kelompok tertentu dianggap, oh ini penyakitnya milik kelompok ini aja gitu. Maka akan muncul stigma. Karena kebanyakan yang diangkat adalah cerita tenaga kesehatan, mau nggak mau jadi stigmanya ke Tenaga kesehatan gitu. gitu Harusnya ya. jangan, harusnya dibuka semua supaya stigma itu nggak ada. Oke, ini saya punya catatan menarik. Kalau dibuka semua maka stigma itu tidak ada ya. Tidak Atau ada. kita atau kemudian kita balik agar justru saatnya sekarang yang lain membantu mereka yang sakit atau keluarga yang gitu ya. Iya, betul. Siap-siap Mas. Oke, saya akan lanjut ke ini mungkin apa namanya soal kenapa kita perlu apa ya perlu meyakinkan teman-teman, saudara, tetangga gitu mulai ya yang ada di sekitar kita bahwa apa, tertib sangat patuh terhadap protokol kesehatan ini harus dan ini memang nggak boleh berhenti. Ini kenapa harus seperti itu, Mas? Saya punya cerita nih, Mas Budi ya, untuk merespon Iya, oke. pertanyaan tadi. Siap. Saya punya senior ya, lalu kemudian dikabarkan dia itu meninggal karena COVID. Ya, ini senior saya ini itu sangat-sangat menjaga keluarganya. Wah beneran menjaga keluarganya, nggak boleh keluar waktu PSBB itu. Apa namanya, kecuali kebutuhan-kebutuhan esensial, dibilangnya gitu ya. Bahkan waktu itu diceritakan enggak kemana-mana pokoknya. Yang cari makan, yang beli makanan itu adalah ART-nya, asisten rumah tangga. Ya. Tapi kemudian ternyata asisten rumah tangganya, si mbaknya terpapar, lalu kemudian si mbaknya itu memaparkan anggota keluarganya, sampai kemudian senior saya terpapar dan kemudian meninggal. Apa artinya itu? Artinya adalah ini virus karena sangat mudah menular, kita tuh nggak bisa di kalau main bola tuh kayak sistem Grendelnya Italia nggak? Kan defensif itu ya. Sistem Grendel numpuk pemain, yuk kita jagain. Ini keluarga saya jagain. Gitu aja nggak bisa. Karena selalu ada celah-celah di sekitar kita, di mana kita buat interaksi yang membuat virus itu bisa loncat. Kita ke warung. Kalau ibu warungnya nggak pakai masker, bisa menularkan ke kita. Kita ke toko mana, juga gitu. Kita ke pom bensin, tidak yang mbaknya atau masnya yang jaga pom bensin tidak pakai masker dan tidak menjaga jarak dengan kita. Resikonya ada. Jadi di sekitar kita tukang sayur, semua pun itu punya risiko membawa virus. Sehingga apa? Sehingga kita harus ofensif. Jangan defensif, harus ofensif ke semua pihak, di mana peluang celah untuk mengantar virus ke kita itu ada, harus kita tambal. Siapa aja di sekitar kita, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga, saudara kita, teman kita, tukang sayur, punya warung, ya you name it lah, siapa-siapa yang kita bisa ketemu, itu harus. Kalau kita biarkan, misalnya gini, tukang sayur nggak apa, nggak usah kita bilangin, kesian deh. Kesian dia kalau misalnya apa namanya disuruh pakai masker. Oh nggak enak kita nggak negur ibu-ibu yang di tukang sayur, apa namanya malu gitu misalnya. Tapi kemudian anggota keluarga kita datang ke sana belanja,
pegang-pegang barang, terus masukin virusnya ke mata, hidung, mulut, tertular, OTG, bawa masuk ke rumah, kena kita. Jadi total football artinya ya semua lini anggota keluarga kita harus menyerang gitu. Menyerang apa maksudnya? Jangan kasih sela, jangan kasih kendor, jangan kasih sela, virus itu bisa masuk. Ya, jadi kalau buat saya, kenapa kita harus meyakinkan orang? Pertama itu, semua orang itu bisa jadi pengantar virus tanpa disadari, dan kita tuh harus meyakinkan semua orang untuk berbuat sama juga, ofensif. Ya, tukang sayur juga harus. Mas, saya jadi punya pertanyaan. Apa namanya? Itu tadi ya, ofensif di keluarga, termasuk ke tukang sayur. Nanti belakangan ini kan kita udah mulai agak terbuka nih. Misalnya di kampung saya sudah ada kenduren, sudah ada macam-macam. Saya karena sedikit punya pengetahuan ini, saya akan memprotek di mana saya akan menggunakan masker. Tapi gimana cara saya mengingatkan orang lain agar juga menggunakan masker atau ofensif tadi atau apa tadi istilah sepak bolanya tadi gitu. Gimana? Total football. Ya, baik, terima kasih. Gini. Ya, total football, ya oke. Gini, kita bicara agak teknis, nggak apa-apa ya Mas Budi ya? Nggak apa-apa. Teknis metode ya. Nah, ini ada juga teman-teman relawan yang cerita, Mas Risang, ini kemarin saya buat edukasi di kawinan orang. Banyak yang datang nggak pakai masker. Di dalam nggak jaga jarak. Saya capek deh. Capek kalau ngingetin gitu. Ya, saya bilang kalau on the spot, ya itu di tempat kejadian, edukasinya dilakukan di tempat kejadian, atau on the spot, ya memang susah. Nyaris mustahil. Ya, bahkan seorang gubernur, Pak Ganjar itu kalau ngikutin berita, saya pernah baca itu, suatu hari Pak Ganjar lewat ya sebuah kantor pos, loh orang kerumunan banyak, terus dia turun tuh, dia coba mengatur-ngatur orang agar tidak berkerumun seperti itu, kan susah. Orang di kantor pos yang mau terima apa namanya bansos ya, PKH kalau nggak salah. Ya susah ngatur orang on the spot seperti itu. Makanya strateginya itu harus ada 3 lapis edukasi ya, dari sisi edukasi. Pertama, misalnya kita mau buat ini ya nikahan ya, dan di daerah kita boleh ya karena diizinkan. Nah, mau buat nikahan hari Minggu, maka sebelum hari Minggu atau sebelum hari H ya, kita harus mengedukasi orang yang akan datang bahwa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Silakan ntar pesannya diatur. Bapak pakai masker berarti menghargai tuan rumah. Pakai masker berarti saling melindungi. Wah, pakai masker supaya Bapak tenang dimakan, tidak bawa virus pulang ke rumah. Disampaikan pesannya. Caranya gimana? Bisa waktu kita cetak undangan tuh ya, ditaruh pesan di situ. Ya. Tidak ada misalnya kesan tanpa Anda pakai masker. Itu satu ya. Bisa juga diselipin ya. Dan bisa juga waktu kita nyerahkan undangannya, kita bilang sama orangnya, Pak, nyun sewu Pak, nanti kalau ke kondangan pakai masker ya, jangan lupa dan jaga jarak. Sebelum hari H ya. Nah, sebelum hari H juga bisa dilakukan misalnya kalau acaranya ini misalnya posyandu gitu ya, kumpul-kumpul posyandu, penimbangan atau imunisasi. Itu bisa dilakukan juga dengan pengeras-pengeras suara di masjid ya. Diumumkan, wah Bapak Ibu hari Minggu kita acara posyandu, mohon yang datang hanya yang sehat, yang sakit jangan datang, dan datangnya pakai masker. Nggak pakai masker nanti ditolak. Jadi diumumkan. Pakai spanduk, sederhana aja bisa gitu ya. Jadi satu ngejaganya edukasi sebelum hari H. Satu. Yang kedua, near the spot. Near the spot artinya dekat-dekat tempat lokasi. Nah, jagain lagi. Misalnya kalau kita buat kendorenan ya, buat nikahan, sunatan, akikahan atau apapun gitu ya, kan warga datang
kan nggak langsung menuju di titik itu kan. Kadang parkirnya di mana, kadang masuk ke jalan ini dulu, masuk gang, jagain di situ. Ada orang yang jagain, Pak maskernya Pak, pakai dulu Pak. Pak jangan lupa ntar jaga jarak ya. Dijagain di situ. Ya, jadi near the spot. Nah, upaya terakhir yaitu on the spot. Di tempat kejadiannya, di perhelatan pernikahannya. Harus naruh orang untuk ngingetin, Pak maskernya dipakai Pak kalau sudah makan. Pakai lagi Pak, tolong jaga jarak ngobrolnya. Jadi kita harus kerahkan orang-orang, teman-teman kita yang jadi panitia untuk mengingatkan. Nah, itu yang makanya saya bilang on the spot itu, on the spot saat itu di kejadian, itu nggak mungkin, susah. Bebannya terlalu banyak. Harus dirancang sebelum hari H, near the spot, ya, dan on the spot. Gitu, Mas Budi. Ini teknis ya, sorry ya. Teknis ya. Ya, itu sekecil apapun acara ya, mau kenduren, mau tadi apa, posyandu, mau sunatan, kan gitu ya, yang acara-acara di komunitas ya, acara-acara di level itu sekecil apapun itu. Betul. Ini ada titipan pertanyaan yang sebetulnya tadi sudah kita bicarakan di awal ya, soal gimana caranya ngadepin orang yang ngeyel, yang menganggap COVID ini rekayasa gitu. Cara persuasif, Mas. Mungkin ada nggak how to yang seperti tadi, tapi secara persuasif menjelaskan kepada orang yang menganggap ini adalah rekayasa. Iya. Walaupun tadi sudah dijelaskan sedikit. Ya. Tapi Mas mungkin Budi, bisa ulang sedikit lah, Mas. Mas Budi, saya suka itu cara persuasif. Memang kalau kita edukasi warga itu harus persuasif. Harus persuasif dan menghindari konflik. Mengapa demikian? Nih gini, COVID-19 ini kan kita nggak tahu sampai kapan ya. Ya pemerintah sih bilang Januari vaksin siap dan akan diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu dulu. Jadi warga biasa kayak kita mungkin tidak nanti-nanti. Ya. Tapi iya kalau vaksinnya itu mujarab gitu kan ya. Kita masih bertanya-tanya. Jadi kita anggap saja COVID-19 ini sebagai masalah jangka panjang. Oke. Ya. Ibaratnya lari itu maraton ya, bukan sprint. Nah, maraton itu ya butuh nafas panjang, dan kalau kita bicara di komunitas, kita tuh butuh kebersamaan. Oke. Jangan berkonflik ya. Kalau misalnya konflik dalam komunikasi, itu sebetulnya mematikan proses komunikasi. Misalnya gini, misalnya ya, kita ada seorang ibu yang nggak mau pakai masker. Terus kita marah-marahin, kita jelek-jelekin. Putus hubungan. Perilaku tidak berubah, tapi kita tidak punya kesempatan berikutnya untuk mempersuasi. Ya. Gara-gara putus hubungan itu. Ini ada cerita satu relawan nih. Relawan dari Ormas Keagamaan ya, Mas Budi, saya cerita. Boleh. Dari teman Muslimat NU. Dalam pelatihan dia cerita, Mas Risang kemarin saya coba itu berkomunikasi sama pedagang. Itu pakaiannya kan Muslimat NU kan ya, ibu-ibu pengajian ya. Waktu dia ngajak ngobrol tentang COVID-19, mencoba mempersuasi, itu para pedagang itu nanya, Ibu ini agamanya sebenarnya apa sih? Loh, agamanya apa sih? Ya itu sebenarnya bukan pertanyaan ya, itu sindiran gitu. Kenapa ngomongin COVID-19? Kenapa? Kok nggak percaya sama Tuhan? Nah, itu di Jakarta loh ya, jangan salah loh. Itu para pedagang yang ngomong itu di Jakarta. Nah, dia kalau mau marah bisa, kesel. Oh dihina gitu, agamanya apa? Kurang ajar. Tapi dia tidak marah. Dia bercandain. Ya, hubungannya tetap baik. Ya. Dan dia punya kesempatan lagi untuk berkomunikasi. Hari ini nggak bisa merubah perilaku, nggak apa-apa, kan ada kesempatan besok lusa. Ya, kalau kita persuasif, tidak konflik, ada kesempatan berkomunikasi berikutnya. Jadi saya suka itu persuasif. Nah, sekarang persuasinya seperti apa buat orang-orang yang ngeyel gitu ya, yang punya sikap yang negatif gitu.
beberapa eksperimen kami itu mengajarkan satu model yang lebih mendengarkan. Orang itu ternyata kesal, marah itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Ada apa? Sebab musababnya. Entah kehidupannya terganggu, entah dia kesal tidak diperhatikan pendapatnya, entah dia kesal bingung ini ada apa nih kok orang kayak gini. Ada misalnya pedagang di Sumatera Barat, penjahit. Itu sama relawan sampai marah-marah. Nggak ada COVID-19 itu. Ya, mana bawa sini? Kalau ada COVID-19 saya bayarin deh COVID-19 ya. Itu adalah penjahit yang biasanya dapat orderan 4-5 potong sebulan. Sekarang itu dalam 2 bulan terakhir nggak dapat. Coba bayangkan gitu. Hidup susah, dia punya unek-unek, kesel, ya. Terus kalau kita datang dengan kita nasehatin langsung direct gitu, Bapak pakai masker ya, jaga jarak gitu, ya tambah kesel lagi. Makanya persuasifnya harus mendengarkan. Maksudnya tuh mendengarkan tuh apa? Biarkan dia cerita dulu. Kalau dia bilang misalnya dia bilang, Pak saya nggak takut COVID, mana COVID? Oh, Bapak beneran nggak takut Pak? Kok bisa nggak takut? Coba cerita dong Pak. Biar dia ngomong cerita. Ya, kita dengarkan. Ya, bahkan kalau perlu ya, kita apresiasi atas hal-hal yang baik pada dirinya. Misalnya dia ngaku, saya udah dapat informasi dari banyak hal kok, ternyata COVID itu bohong, COVID itu tidak apa-apa kalau kena tubuh. Apresiasi, wah Bapak ternyata ini ya, aktif ya mencari informasi. Jadi, rajin Pak, nyari informasinya. Sikapnya salah, nggak usah disebut, tapi nyari informasinya bagus, diangkat. Ini kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka agar dia juga mau mendengarkan saran kita. Jadi tektok gitu rumusnya. Supaya dia mau mendengarkan, ya kita juga harus mendengarkan dulu. Ya, kita dengerin dulu ceritanya dia. Ujung-ujungnya kebanyakan hidup susah kok. Dengerin dulu gitu. Apa yang menjadi persoalan dia, pemikiran dia, kekhawatiran dia, ketakutan dia. Setelah kita mendengarkan, kita bisa apresiasi. Ketika kita memberi saran, itu jauh lebih terbuka orangnya. Ya, kebuka orangnya mau menerima. Itu aja dulu. Yap. Gitu. Jadi ini nanti kita lanjut. Jadi ini kita dengerin dulu sebetulnya di bagian dari kita membangun orang menjadi lebih nggak langsung nolak dulu ya, empati dulu ya. Iya. Baru kita kemudian masuk pelan-pelan. Berarti kuncinya adalah di soal persuasif. Mas Risang, jadi ini diskusi kita ini kan bersama teman-teman dari komunitas yang juga akan menyiarkan ulang atau mereka akan terlibat untuk bisa membantu mengedukasi masyarakat melalui media mereka. Kalau yang kita diskusikan di awal ini kan langsung nih, komunikasi langsung karena kita ketemu. Sekarang kalau menggunakan media seperti ini, menggunakan radio, menggunakan media kayak gini lah yang kemudian nanti dipublish. Gimana caranya Mas strategi komunikasinya biar nyampe dan orang mengiyakan gitu sekaligus kemudian ada perubahan di perilakunya. Ya, ini radio kan salah satu media yang strategis ya untuk menyebarkan pesan, mengajak orang ya. Bahkan kalau bicara cerita-cerita keampuhan media, kalau dulu tahun-tahun berapa itu ya, saya pernah baca ada itu eksperimen di mana satu radio itu menggambarkan berita yang sebetulnya fake, bohong, tapi pengen tahu aja reaksi orang kayak gimana. Diceritakan bahwa bumi sedang diserang oleh Mars. Kan pernah dengar cerita itu ya, oleh radio tuh. Kemudian orang bergerak, ketakutan, keluar rumah sebagainya akibat siaran yang fake itu. Itu eksperimen sebetulnya untuk menunjukkan bahwa radio itu sebetulnya punya potensi untuk menggerakkan orang ya. Nah, sekarang gimana nih harapan yang kita bisa berikan kepada media radio. Saya tuh ngelihatnya dua. Satu, radio itu bisa berkontribusi untuk menggerakkan orang-orang yang mempersuasi atau mengedukasi orang lain. Ya, kan banyak itu pendengar radio itu kan setia sifatnya ya, lebih loyal ya.
Kalau TV kan ganti-ganti channel sebagainya. Kalau radio kan enggak ya. Apalagi kalau udah radio komunitas, udah punya penyiar kesayangan gitu ya. Nah itu bisa tuh menggerakkan teman-teman agar ikut serta dalam mengedukasi masyarakat untuk COVID-19. Jangan kasih sela gitu. Jangan kasih kendor, aktifkan. Sapa aja orang. Sapa orang baik yang pakai masker ataupun yang tidak pakai masker. Perlu itu. Yang pakai masker perlu diingatkan, perlu dikuatkan. Kan ada kebosanan sekarang. Ada kejenuhan juga di orang-orang. Jadi kita harus sapa, kita apresiasi, kita bilang terima kasih agar mereka juga lebih lebih istiqomah gitu, lebih persisten, lebih semangat tetap pakai masker. Tapi buat orang-orang yang belum pakai masker, kita harus ingatkan juga. Jadi radio sebetulnya bisa menciptakan orang-orang seperti itu, ya. Nah, lewat interaksi-interaksinya gitu ya dengan pendengar. Nah, yang kedua, ini yang tadi itu terkait dengan data atau kepercayaan orang terhadap ada nggak sih corona ini. Radio itu kan punya kemampuan, kita bilang itu membangun cerita di kepala orang ya. Makanya disebutnya theater of mind ya. Betul. Jadi yang disampaikan itu bukan angka-angka, tapi imajinasi kan? Yes. Imajinasi. Jadi kalau mendengarkan radio itu kayak dulu tuh yang siaran-siaran drama Kumbara, Mak Lampir itu kan orang kan langsung terbayangkan. Nah, kemampuan itu sebetulnya bisa digunakan oleh teman-teman untuk menggambarkan bahwa COVID-19 ini masalah serius, ada di sekitar kita, bahkan kita bicara tentang dampak, ya akibat pada tubuh, ya. Akibat pada tubuh itu luar biasa, bisa mati, ya. Bisa mati. Itu bisa digambarkan secara lebih imajinatif oleh radio, ya. Jadi gerakan masyarakat dengan kemampuan imajinasinya itu saya rasa radio sangat untuk ini. Mas, gitu, oke. Ada nanti ada pertanyaan, tapi saya mau menggarisbawahi yang ini karena ini buat teman-teman radio. Jadi karena theater of mind, maka mungkin radio bisa membuat tadi kalau Mas Disa ngasih saran ada ya yang menggambarkan ya. Kalau misalnya menggambarkan itu ini kan how to-nya buat teman-teman radio pasti akan jauh lebih tahu ya. Iyalah. Gimana caranya menggambarkan sesuatu yang orang mudah menjadi menjadi lebih aware gitu. Mas, sekarang kembali ke diskusi kita di awal tadi soal kita harus lakukan dengan cara persuasif karena Mas Rizal tadi sangat menekankan soal itu untuk menghindari konflik gitu ya. Tapi terkait dengan punishment Mas, karena di belakangan kan ada upaya-upaya punishment yang dilakukan oleh pemerintah nih misalnya, yang nggak pakai masker diapain lah, suruh bersih-bersih lah atau didenda lah kan gitu. Pada soal komunikasi kayak gini nih seperti apa Mas? Memang perlukah kayak begitu dilakukan atau kalau memang harus ada punishment seperti apa ini Mas? Iya. Jadi gini, kalau dalam kerangka perubahan perilaku ya, kita tuh mengenal istilah 3E. Karena pakai bahasa Inggris itu 3 pakai S, 3S, 3 S. Satu enforcement atau penegakan hukum yang tadi Mas Budi sampaikan. Lalu yang kedua engineering itu rekayasa fisik ya. Misalnya orang tidak boleh buang sampah ke sungai, maka di kiri kanan sungai dikasih jaring-jaring gitu. Ya, atau sungainya ditutup. Nah, itu engineering maksudnya. Ya. Yang ketiga adalah education. Ya. Nah, education sifatnya sukarela, sementara kalau enforcement, engineering sifatnya terpaksa. Gitu ya. Terpaksa karena nggak mau itu kena hukuman, jera, takut gitu. Kalau engineering terpaksa karena secara fisik terbatasi. Atau tertolong misalnya antara pedagang sama penjual, pembeli itu dikasih batas plastik gitu. Itu engineering agar tidak kena percikan yang mengandung virus misalnya. Sementara education ini sifatnya ini sukarela. Ya, jadi dia mau melakukan karena saya tahu bahayanya. Saya nggak mau kena. Teman saya bilang gini, nggak enak lah sama Bu Widan udah dinasihatin seperti ini. Tapi sifatnya sukarela ya. Nah, pada saat pandemi sekarang ini, tiga-tiganya itu punya kelemahan-kelemahan.
tidak bisa diaplikasikan secara full. Misalnya education, komunikasi termasuk education ya, persuasi termasuk education. Kita punya banyak kendala, misalnya nggak bisa ngumpulin orang, kan nggak boleh kan? Nggak boleh lama-lama kalau ketemu orang, dari sisi waktu terbatas. Belum lagi kita udah nggak punya senyum tuh, karena pakai masker. Padahal kan kalau pedagang bilang kalau nggak ada senyum ya jangan dagang gitu. Itu termasuk salah satu untuk mempengaruhi orang senyum itu. Nah, demikian juga dengan enforcement atau penegakan hukum yang tadi disampaikan. Itu juga banyak kendala sebenarnya. Ya, orang lagi susah nggak punya uang dikasih hukuman uang misalnya, ya tambah susah lagi. Bisa menimbulkan friksi. Belum lagi enforcement itu kan punya keterbatasan juga untuk pengawasan. Kalau virus corona itu orang harus diawasi begitu dia keluar rumah. Itu keluar rumah ada orang bersiko. Bahkan jangankan keluar rumah, di dalam rumah warung dia nggak pakai masker, ada orang banyak datang beli, itu beresiko. Nah, apakah enforcement, Pak, teman-teman penegak hukum itu bisa mengawasi semua itu? Ya. Kalau enggak, ini masalahnya nih. Kalau enggak, perilaku yang terbentuk hanyalah perilaku formalitas. Apa maksudnya? Maksudnya formalitas. Orang pakai masker kalau ada Satpol PP pakai masker dulu gitu. Udah nggak ada Satpol PP, lepasin. Lepas lagi. Masuk pasar, pakai masker, ada yang jaga. Udah di dalam pasar, lepas lagi. Formalitas. Nah, karena itu, kalau saya sih melihatnya gini, masing-masing tiga itu harus bekerja semampunya, tapi jangan lupakan yang lain. Enforcement oke lah, tapi harus ada education-nya juga, supaya menambal kekurangan di masyarakat tadi itu, ya. Dan itu dilakukan seoptimum mungkin yang bisa dilakukan. Ya udahlah, biar enforcement di kota-kota gitu, di jalanan besar, udah enforcement. Di kampung-kampung, ya edukasi. Apakah bisa enforcement? Nah ini nih, hati-hati Mas Budi ya. Sekarang ini ada wacana mau rekrut preman. Rekrut preman tuh. Untuk enforcement. Saya ngerti itu para petinggi itu ngebaca. Wah, kita kalau jagain gitu, Satpol PP jagain, polisi jaga, tentara jaga, itu hanya bisa sebatas di tempat-tempat umum atau jalanan besar. Di perkampungan gimana? Wah, makanya ide muncul, wah kita rekrut preman. Atau yang terbaru ada wacana buat PAM Swakarsa. Wah, saya terus terang nggak setuju. Kalau di level komunitas, jangan kayak gitu. Itu bisa buat konflik. Mendingan kalau mau enforcement, maka enforcement yang disepakati di masyarakat itu sendiri. Misalnya satu RT, udah ngobrol. Gimana kesepakatannya? Apa yang harus dilakukan? Oh, mau buat peraturan kalau misalnya yang nggak pakai masker kita suruh bersihin got. Ya udah nggak apa-apa. Tapi itu disepakati secara internal di komunitas. Jangan paksakan. Itu lebih wise ya, lebih bijak ya. Betul. Kalau paksakan hukum yang levelnya perda di masyarakat, di kampung dengan menggerakkan preman atau PAM Swakarsa, itu konflik nanti urusannya. Kita harus hindari itu. Gitu. Ya Mas. Saya juga sependapat sama Mas Risang soal itu. Jadi di edukasi yang Mas Risang disebutkan sih, ini syaratnya kayaknya sabar karena prosesnya panjang ya, di proses edukasi ya. Tapi ini jauh lebih membuat perubahan sikap itu nancep. Ya, artinya orang memiliki kesadaran betul gitu. Nah, saya punya pengalaman, ini benar apa enggak. Suatu hari saya terpaksa harus pergi ke satu tempat, sebut saja sebuah toko kelontong waralaba gitu. Saya harus membeli sesuatu di sana, saya pakai masker. Tapi ada satu pengunjung lain yang nggak pakai masker. Ini kebetulan seorang Jawa ya. Saya mau mengingatkan, nggak enak nih Mas Risang. Gitu. Terus saya bicara dengan saya sih, semoga saya sudah benar seperti saran Mas Risang gitu, saya sudah persuasif walaupun sebenarnya setengahnya nggak benar ya. Artinya saya bilang, Mas maaf saya sedang batuk gitu ya, sehingga kalau Mas agak jauh atau pakai masker. Wah, ada buru-buru dia pakai masker. ya, aku nggak ngerti. Sebetulnya saya tidak berkata sesungguhnya, tapi itu bagian dari saya membuat orang mau pakai masker gitu. Nah, ini ada pertanyaan Mas, buat yang orang yang ngeyel tetap mau kumpul-kumpul,
kumpul gitu ya. Nah, ini nggak mau pakai masker, tetap kumpul-kumpul kan gitu. Dan mungkin sebagian adalah anak-anak muda yang rasa dirinya, aku muda, jauh lebih sehat misalnya. Dan nggak apa-apa, mau aku muda ini kok kan gitu. Gimana cara persuasif yang bisa kita lakukan, Mas, ngadepin teman-teman yang kayak gini? Ya, ya. Pertama yang tadi Mas Budi ceritakan ya, itu udah benar tuh. Gitu ya. Udah benar itu. Pokoknya kita persuasif itu tidak selalu harus berdasarkan fakta atau berdasarkan yang rasional, enggak. Kita takutkan dalam rangka mengkhawatirkan orang seperti tadi nggak apa-apa. Ada kawan itu caranya gini, ini teman teman di urusan edukasi. Kalau dia itu ngantri terus yang belakangnya itu terlalu dekat, dia batuk-batuk sama kayak Mas Budi tadi. Oh, gitu Sebelahnya ya. mundur. Nah, cuma begitu orang itu bereaksi misalnya pakai masker langsung ya, itu langsung ditimpa dengan pesan yang pesan positifnya. Oke. Ya Mas, maaf ya, misalnya tadi itu kawan kami itu batuk-batuk, orang mundur, maaf ya, kita harus jaga jarak supaya saling melindungi. Takutnya saya batuk nanti itu ya, kita nggak tahu siapa yang OTG, ya maaf ya. Jadi langsung diberikan pesan yang positifnya, benernya, supaya apa? Supaya orang itu punya kesadaran yang lebih kritis lagi, ya. Oke, siap. Nah, jadi sama kayak teman di Medan misalnya. Kalau di Medan itu kalau negur orang itu harus selalu pakai razia, kata razia. Jadi misalnya karena kita punya banyak eksperimen ya Mas Budi ya. Kalau di Jawa Barat itu teman-teman banyak pakai kata lupa untuk menegur orang. Oh, teh lupa ya, lupa pakai masker ya. Oh iya, besok pakai ya, gitu. Atau tadi misalnya Mas Budi kan maaf gitu ya. Nah, kalau di Medan yang lupa maaf buru-buru ya itu tidak mempan kata teman-teman. Oke. Itu harus pakai kata razia. Razia tiap hari katanya sekarang. Jadi kalau ke pasar ada pedagang nggak pakai masker, Pak hati-hati loh ada razia loh nanti kena. Iya, pakai dia gitu. Oh iya. Nah setelah pakai ditambah pesan itu, ya Pak, lagian kan kita supaya sama-sama melindungi aman supaya nggak tertular, abangnya aku juga tidak tertular. Gitu. Jadi segera ditambah dengan pesan yang benar. Nah sekarang ini yang kumpulan-kumpulan ya. Ini sebetulnya yang mengerikan loh. Banyak masih anak muda itu kumpul-kumpul, tidak memperhatikan protokol, tidak pakai masker, jaga jarak, merasa dirinya baik-baik aja. Dan memang benar, banyak juga yang baik-baik saja, ya banyak. Tapi yang jadi orang yang kena dan berbahaya adalah orang tua. Ya. Itu dia. Jadi pertama dari sisi pesan, kalau mereka memang kuat dan datanya itu menunjukkan ya tidak banyak di antara mereka yang kena akibat parah sampai mati gitu. Ya tunjukkan bahwa itu akibat dari perilaku mereka itu berbahaya buat orang di sekitar mereka, orang tua, keluarga. Mati loh gara-gara kalian itu tidak memperhatikan masker, jaga jarak, akibatnya orang tua kalian loh yang mati. Tega nggak? Jadi pesan-pesan seperti itu yang harus disampaikan. Jangan, misalnya saya lihat tuh teman-teman Satpol PP misalnya kalau membubarkan kafe-kafe itu bicara standar. Bapak Ibu, ini wabah sedang masih melanda, mohon pulang jam malam. Tapi lupa bahwa mereka itu merasa biasa-biasa aja gitu ya, nggak apa-apa lah gitu. Kita belum mengenai atau menghantam mereka dengan risiko yang bisa mereka bawa akibat perilaku mereka yang serampangan itu. Yaitu orang tua, bisa mati loh orang tua kalian gitu. Itu seperti yang ditekankan. Tapi Mas Budi sebagai tambahan, data-data terbaru itu menunjukkan sebetulnya makin banyak loh anak muda yang kena. Makin banyak. Ya tetap misalnya yang paling banyak ya antara 40 sampai 60 tahun. Tetapi makin banyak yang muda-muda. Dan akibat pada tubuhnya pun tidak ringan-ringan seperti biasa gitu. Ya. Nah, itu mungkin kita perlu juga sebarkan cerita-cerita anak muda yang kena
Dan lumayan itu, seperti ketabrak bus katanya. Oke. Nafas susah, jalan aja berapa langkah capek gitu. Itu karena corona. Itu harus disebarkan. Jangan anggap enteng gitu. Oke, termasuk saya lihat belakangan beberapa anak muda atau ya paling karena saya anggap juga karena saya lebih tua dibanding mereka yang di sosial media itu mereka dengan baik saya baik itu kemudian bikin cerita ya bahwa saya nih kejadian ini udah sebulan yang lalu tapi mau saya ceritakan sekarang bahwa saya adalah orang yang positif COVID karena bla 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 yang pada akhirnya dia menceritakan bahwa sudahlah jangan anggap sepele penyakit ini gitu. Apakah boleh ya cerita orang yang telah diceritakan itu kemudian bagian dari cara komunikasi kita ceritakan ulang, Mas? Sangat boleh dan penting sekali itu untuk menunjukkan bahwa gini, relevansi itu penting. Kalau kebanyakan berita atau cerita itu tentang dokter, tenaga kesehatan, dokter kesehatan, jadi relevansinya apa buat saya remaja gitu. Kan nggak ada hubungannya. Yang kena dokter inilah, yang kena tenaga kesehatan inilah gitu. Nah, tapi kalau cerita-cerita orang-orang yang seprofil sama saya, itu bisa menggerakkan. Oh, mikir ulang ya, oh ternyata kita bergaul itu hati-hati nih, nggak bisa mikir bahwa karena teman terus kemudian aman. Tidak, kita nggak tahu teman kita dari mana. Virus tidak kenal teman dan saudara. Ya, karena ada profil yang sama seperti kita. Itu pentingnya itu Mas Budi. Menampilkan informasi, pesan, cerita itu yang sama dengan profil khalayaknya. Gitu. Siap. Jadi ini karena belakangan saya dapetin banyak cerita dan saya menanggapnya positif karena orang mau menceritakan situasi yang terjadi dengan dirinya dan dia nggak kepingin orang lain mengalami hal yang sama atas sesuatu yang dia terima dan itu kalau kita bisa ambil itu sebagai bagian dari cerita untuk mengedukasi orang saya kira menarik. Kita memasuki sesi terakhir nih karena waktu kita sangat terbatas. Teman-teman yang mau bertanya nanti boleh kirim daftar pertanyaannya ke forumnya Sangkala di Facebook gitu. Nanti oleh admin akan disampaikan ke kami. Kira-kira kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan di forum ini. Mas Risang, ini sambil kita nunggu kalau ada kawan yang memberikan pertanyaan. Kira-kira siapa saja sih yang penting dan perlu menjadi agen perubahan ya di masyarakat terkait dengan situasi COVID hari ini dan dia berperan untuk mengedukasi ini siapa Mas? Mengapa itu perlu? Ya. Kalau bicara siapa yang penting sebagai agent of change ya, atau agen komunikasi di masyarakat, saya justru mikirnya semua ini. Semua, bahkan anak-anak pun ya yang sudah bisa main gadget misalnya ya, itu harus kita ajak juga untuk mengomunikasikan, mempersuasi teman-temannya ya melalui gawai dia gitu agar memperhatikan itu masker, jaga jarak dan sebagainya. Kenapa? Nah ini kenapanya. Biasanya komunikasi itu, persuasi itu agak lebih mudah ketika dilakukan peer-to-peer gitu. Kalau anak-anak sama anak-anak, remaja sama remaja, orang tua sama orang tua, itu akan lebih mulus biasanya. Jadi kalau kita bicara siapa yang harus mempersuasi masyarakat, usahakan semua pihak ya. Misalnya di satu desa gitu. Jangan hanya orang tuanya saja yang kita rekrut jadi agent of change, jadi agen komunikasinya. Tapi kita lihat, oh remaja ini ternyata perlu ngasih serampangan nih. Maka jangan lupa rekrut remaja juga untuk diajak, mengingatkan teman-temannya yang lain gitu. Terus kita lihat, oh ternyata ibu-ibu nih, ibu-ibu yang yang belanja di bakul sayur masih berkerumun. Kadang-kala kalau laki-laki yang memberitahu, jangan-jangan misalnya dicuekin gitu. Mungkin kita harus rekrut juga itu, misalnya bakul-bakul sayur itu, si Mbok itu kita juga ajak, yuk Mbok ajarin kliennya, pembelinya untuk jaga jarak dan pakai masker. Jadi semua pihak sebisa mungkin kita ajak. Jangan jadikan ini sebagai kerja eksklusif satu pihak saja, misalnya tenaga kesehatan aja, kader kesehatan saja.
nanti potensi di masyarakat nggak kita gunakan sepenuhnya. Dan takutnya juga walaupun sekarang sudah gejalanya tidak ke arah sana ya, tapi di Ya. awal-awal itu banyak pihak mengira ini itu urusan kesehatan. Nah, ini urusan orang kesehatan aja lah, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Oke. Tapi kemari-kemari itu udah banyak sadar orang kesehatan aja nggak bisa mengatasi ini sendirian, nggak mungkin lah. Gitu, Mas Jadi Budi. ya ini menarik. Jadi semua orang, semua level, semua kelompok umur bisa kita rekrut sebagai agen perubahan untuk mendorong adanya perilaku hidup sehat ya. Ini masih 3M Mas kalau di soal COVID Mas. Masih 3M atau 4? Ya, Ada menghindari kerumunan kalau nggak salah, jadi tetap menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, gitu ya. Tetap 3, atau yang menjaga jarak ya. atau menghindari kerumunan itu yang keempat. Sebetulnya kan kita harus bicara ini dari sisi penularan dulu ya. Oke, Penularan COVID itu kan melalui percikan atau oke, butiran yang oke. keluar pada saat kita bernafas Bernafas, atau bicara. berbicara, Jadi berbicara. jangan Oke. bicara batuk atau bersin ya, itu mau jauh keluarnya ya. Itu Jauh. ekstrim. Ngomong Oke. gini aja, ngomong kayak gini, itu Ngomong kayak bisa. begini aja, ini Ya, virus bisa keluar dari betul. seseorang. Oke, betul. Iya. Oke. Nah, ketika kita terlalu dekat, ya, apalagi rame-rame, Kak, virus itu bisa dihirup oleh orang lain. Ya, atau Oke. kita menghirup virus itu Oke. langsung jadinya. Ya. Nah, untuk percikan atau butiran yang agak besar ya jatuh kan ke benda-benda. Hmm. Lalu kalau kita sentuh dengan Ya. tangan kita bisa masukkan virus itu ke mulut kita, ke Ya. mata kita, ke hidung. Mulut, Ya. hidung, mata, mulut, hidung, mata. Ya. Kita masukin sendiri. Makanya kita harus cuci tangan pakai sabun. Ya. 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 Nah, Ya. berikutnya gini. Nah, ini juga yang kadang-kadang suka dilupakan. Hmm. Sebetulnya ada kemungkinan kita tuh kena virus. Ya. Hmm. Tapi kalau sudah masuk, kita hanya bisa berharap kepada sistem kekebalan tubuh kita Ya. atau Ya. imunitas. Maka persiapkan sistem kekebalan atau imunitas kita supaya bisa mengalahkan virus yang Oke. masuk. Dengan cara apa itu? Dengan cara cukup istirahat, jangan Oke. begadang. Perbanyak makan sayur dan Oke. buah. Olahraga pagi-pagi itu sebelum jam 9. Berjemur sekitar jam 10. Banyak berdoa. Nah, itu dia cara-cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Tapi jangan berharap sama kekebalan tubuh ya. Kita nggak pernah tahu kekebalan tubuh kita itu bagus atau enggak. Jangan Seberapa merasa kuat belum tentu. Ya. belum tentu. Banyak kasus yang badannya sehat sebagainya kena dan rubuh. Ya. Kita nggak Ya. tahu. Kita cuma bisa Ya. berusaha, tapi kita nggak tahu. Nah, yang terakhir ini, Mas Hmm. Budi, yang terkait dengan pemahaman terbaru bahwa Hmm. virus itu bisa melayang-layang di udara. Oke. Bisa melayang-layang di udara dan melayang-layangnya lama itu. Ya, dalam bentuk aerosol ya. Karena kecil sekali ya. Seperti rambut dibelah berapa? 7 atau belah 3. Kecil loh, dia melayang-layang di udara. Maka kalau kita masuk ke ruangan yang orang banyak, tetap kita harus pakai masker dan jaga jarak. Dan disarankan outdoor di luar ruangan itu jauh lebih bagus daripada di dalam ruangan. Kalau di dalam ruangan kita harus pastikan ventilasinya terbuka. Ini udaranya Betul, bagus lah ya. betul. Oke. Jadi teman-teman Satgas di desa, kelurahan, kalau misalnya ada orang minta izin kawinan gitu, selain tadi edukasi yang tadi itu, pastikan tempatnya gimana Pak? Wah ini aliran udaranya Pak harus diperbaiki, dibuka pintunya. Kalau bisa udahlah dibuat di lapangan saja lah, pakai tenda gitu, itu lebih aman. Nggak Jangan usah di ada dalam. dindingnya gitu ya, biar anginnya bisa ke sana kemari. Iya betul. Karena banyak kasus. Itu kasus perkantoran sekarang. Ya, ya. Oh, itu kan karena di ruangan tertutup. Oh, banyak sekarang di Ya. Jakarta. Ya, Ya, karena ya, ruangan ya. tertutup. Ya, gitu. Itu mungkin Siap. tambahannya ya Siap, dari 3 yang tambahan. tadi itu. Ini sebentar Mas Rizal. Ada teman yang memberikan pernyataan menarik soal sebelum ada vaksin Ya, dan kita memang nggak boleh percaya satu-satunya pada vaksin. Saat ini vaksin yang ada di depan mata kita quote and quote
adalah masker. Begitu. Iya. Ini ada yang ngasih saran begitu. Jadi sebelum oke, kira-kira gitu ya Mas ya. Jadi sebelum ada vaksin hari ini ya Anda pakai masker lah ke mana-mana. Ini ada teman yang memberikan pendapat kayak gitu. Setuju. Oke, gitu. Jadi ini kan belum ada sudah Anda pakai masker gitu ke mana-mana Pak. Kalau memang harus ya memang kadang-kadang kan orang nggak bisa menghindari juga Mas. Entah itu ke pasar, entah itu ke kantor, entah itu ke apotek, entah itu ke mana, atau entah ke ATM ya. Berdiam diri di rumah ya memang nggak bisa dihindari. Ya satu-satunya adalah gunakan masker yang benar dan pergi keluar rumah gunakan masker dan tidak tidak. Cara pakai maskernya juga mungkin nanti perlu ada sesi tuh. Karena saya kira ada beberapa teman pakai masker tapi di sini di hidungnya masih kelihatan gitu. Iya. Ya ini pekerjaan kita di soal mengedukasi memang ini perlu nafas panjang dan nggak boleh bosan ya, nggak boleh. Iya, dan ini Mas Budi, saya tuh punya, kalau saya sama teman-teman relawan, saya bilang begini, interaksi itu harus menghasilkan teman. Jadi kalau kita melihat orang ya yang ingin edukasi, itu jangan anggap sebagai musuh, tapi si teman. Jadi apa? Jadi kalau kita mengedukasi banyak orang, itu artinya kita menambah teman baru. Ya, jadi kalau ke pasar kita edukasi pedagang pasar itu artinya teman baru itu. Ajak ngobrol, tanya namanya, teman. Ya. Itu semangat kita jangka panjang, gitu loh. Siap. Saya setuju Mas. Jadi relawan kayak begini ya mengedukasi orang yang paling penting ya ada kemudian dampak, bukan dampak ya. Hasil lain adalah kita punya teman baru ya. Punya teman baru. Mas Risang, waktu kita sangat terbatas. Ini saya diingatkan oleh studio di Sanggala. Waktunya sudah habis. Mas, terima kasih banyak atas waktu Mas Risang bergabung. Sama-sama, terima kasih. Sore hari ini, para pendengar di manapun Anda berada di Indonesia dan mungkin ada di negara-negara lain yang mendengarkan acara ini, Bincang Rabu Sangkala sore hari ini, tadi selama satu jam saya bersama Mas Risang Rimba Atmaja, praktisi komunikasi dan perubahan perilaku, yang membantu kita berdiskusi dan memberikan pengetahuan yang menarik tentang bagaimana kita mengedukasi dan secara persuasif mengajak orang untuk tetap punya sikap yang baik dengan protokol kesehatan. Acara ini disiarkan secara streaming oleh Sanggala JRKI di www.sanggala.id, di fanpage-nya JRKI Indonesia dan dipancarluaskan oleh komunitas se-Indonesia baik secara langsung maupun tunda. Kita akan ketemu lagi pada Bincang Rabu yang akan datang dengan tema yang berbeda. Mas Risang, salam sehat, sampai ketemu di lain kesempatan dan selamat sore. Selamat sore, terima kasih.